Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yudita dengan NIM 202404016. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan hasil perancangan arsitektur enterprise pada Desa Raja Jaya menggunakan framework TOGAF ADM memulai dari fase pendahuluan hingga fase F atau migration planning. Studi kasus ini dibuat untuk membantu proses transformasi digital di Desa Raja Jaya yang saat ini masih menjalankan sebagian besar pelayanan administrasi secara manual. Pada tahap pertama yaitu fase pendahuluan. Tujuan utamanya adalah membangun fondasi sebelum proses perancangan arsitektur dimulai. Pada tahap ini ditentukan bagaimana framework TOGAF akan diterapkan sesuai kondisi Desa Raja Jaya. Selanjutnya ditetapkan prinsip-prinsip arsitektur, ruang lingkup organisasi, serta tata kelola teknologi yang akan digunakan. Dengan adanya fondasi tersebut, seluruh proses pada fase berikutnya memiliki pedoman yang jelas, sehingga pembangunan sistem dapat dilakukan secara terarah. Output dari fase ini adalah terbentuknya aturan dasar atau blueprint awal sebagai persiapan memasuki fase visi arsitektur. Kita masuk ke fase A atau arsitektur vision. Pada fase ini dilakukan penyusunan visi transformasi digital desa. Masukan yang digunakan berasal dari mandat digitalisasi desa, strategi pembangunan desa, serta hasil dari fase pendahuluan. Aktivitas yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan stakeholder, baik perangkat desa maupun masyarakat. Kemudian ditentukan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan, yaitu pelayanan surat menyurat, administrasi kependudukan, serta pengelolaan bantuan sosial. Hasil akhirnya berupa dokumen visi arsitektur, analisis manfaat, serta statement of architecture work sebagai acuan pengembangan pada fase selanjutnya. Tujuan utama fase ini adalah memastikan seluruh proyek digital selaras dengan visi Desa Digital 2045. Selanjutnya masuk ke fase B yaitu bisnis arsitektur. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis pelayanan desa yang berjalan saat ini atau biasa disebut kondisi as is. Kemudian dilakukan perancangan proses bisnis baru atau kondisi to be yang memanfaatkan sistem digital sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu juga dilakukan analisis kesenjangan antara proses lama dan proses yang diharapkan. Hasil dari fase ini berupa dokumen arsitektur bisnis, model proses bisnis baru, analisis gap, serta pembaruan kebutuhan sistem. Dengan demikian, desa memiliki alur pelayanan yang lebih sederhana dan mengurangi proses administrasi yang masih dilakukan secara manual. Berikutnya adalah fase C, yaitu Information System Architecture. Pada fase ini, fokus utama berada pada arsitektur data dan aplikasi. Pertama, dilakukan perancangan struktur data yang meliputi data penduduk, data surat, serta data bantuan sosial. Selanjutnya, dirancang aplikasi pelayanan desa yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan tersebut ke dalam satu sistem. Dengan adanya integrasi data, informasi menjadi lebih akurat, mudah diakses, dan mengurangi duplikasi data. Output dari fase ini berupa dokumen arsitektur data dan aplikasi, model entitas data, diagram aplikasi, serta hasil analisis kesenjangan. Tahap ini menjadi dasar pembangunan aplikasi desa digital. Setelah aplikasi dirancang, berikutnya adalah fase D, yaitu teknologi arsitektur. Tahap ini membahas infrastruktur teknologi yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Aktivitas yang dilakukan meliputi pemilihan platform server, apakah menggunakan cloud maupun menggunakan server lokal.
Selain itu, dirancang topologi jaringan kantor desa, serta dilakukan analisis terhadap kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Output dari fase ini berupa dokumen arsitektur teknologi, diagram jaringan, spesifikasi perangkat, dan hasil analisis kesenjangan teknologi. Tujuannya adalah memastikan sistem dapat berjalan secara aman, stabil, dan sesuai dengan kemampuan anggaran desa. Selanjutnya kita masuk ke fase E, yaitu Opportunities and Solution. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap seluruh hasil analisis pada fase sebelumnya. Kemudian, dipilih solusi yang paling sesuai berdasarkan kondisi anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan desa. Selain itu, proyek juga dibagi ke dalam beberapa paket pekerjaan agar implementasi menjadi lebih terstruktur. Output fase ini berupa strategi implementasi, roadmap awal, daftar paket pekerjaan, serta identifikasi proyek digitalisasi desa. Tahap ini membantu menentukan prioritas sehingga pembangunan sistem dapat dilakukan secara bertahap. Berikutnya adalah fase F, yaitu Migration Planning. Pada fase ini disusun rencana implementasi secara detail. Setiap proyek dianalisis berdasarkan biaya, manfaat, serta risiko yang mungkin terjadi. Kemudian dibuat roadmap pelaksanaan mulai dari tahap awal hingga seluruh sistem dapat digunakan secara penuh. Selain itu, dilakukan pengalokasian anggaran dan penyusunan jadwal implementasi agar proses migrasi berjalan lancar. Output dari fase ini adalah dokumen implementasi final, roadmap proyek, analisis biaya dan manfaat, serta manajemen risiko. Dengan adanya perencanaan migrasi yang baik, proses transformasi digital dapat dilakukan secara bertahap dan meminimalkan kemungkinan kegagalan. Nah, dari hasil perancangan, penerapan framework TOGAF memberikan beberapa manfaat utama bagi Desa Raja Jaya. Pertama, menyelaraskan teknologi dengan visi pembangunan desa menuju desa digital 2045. Kedua, memangkas birokrasi karena pelayanan dilakukan secara digital sehingga proses menjadi lebih cepat. Ketiga, mengintegrasikan data kependudukan sehingga informasi lebih akurat dan bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Keempat, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien karena kebutuhan teknologi direncanakan sejak awal. Dan yang terakhir, TOGAF menyediakan tahapan implementasi yang jelas sehingga risiko kegagalan proyek dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, penerapan framework TOGAF ADM berhasil menghasilkan rancangan arsitektur enterprise yang terstruktur bagi Desa Raja Jaya, mulai dari tahap perencanaan, analisis proses bisnis, perancangan sistem informasi, teknologi, hingga penyusunan roadmap implementasi. Seluruh tahapan saling terintegrasi. Melalui pendekatan ini, pelayanan administrasi desa seperti surat menyurat, kependudukan, dan bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, transparan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran desa. Dengan demikian, Desa Raja Jaya memiliki arah yang jelas dalam mewujudkan transformasi menuju Desa Digital 2045. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan arsitektur enterprise Desa Raja Jaya menggunakan framework TOGAF ADM dari fase pendahuluan hingga fase F. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa.